Dalam salah satu video kali lalu, kita berbicara menjawab pertanyaan apa itu teologi. Dan di situ saya menjelaskan pengertian teologi dan saya juga telah menunjukkan cabang-cabang teologi sebagai contoh cabang teologi dogmatik. Dan di situ kita mengatakan bahwa yang menjadi pokok pertama dalam teologi itu disebut wahyu dan iman. Wahyu dan iman secara teknis sering disebut sebagai epistemologi teologi. Maksudnya prinsip dasar, kerangka berpikir yang harus dimiliki oleh orang yang mau berkecimpung dalam teologi supaya dia mengerti, dapat mengembangkan apa yang menjadi cabang yang lain dalam ilmu teologi. Jadi harus ada suatu kerangka berpikir, suatu fondasi berpikir yang kurang lebih yang tetap, sehingga dengan demikian mengarahkan orang untuk mengembangkan ilmu teologi ini. Jadi wahyu dan iman. Mengapa wahyu dan iman? Wahyu secara sederhana berarti Allah mengungkapkan diri. Allah membuka selubung. Dia tidak lagi tersembunyi sehingga kita sekarang boleh melihat, memandang dia, mendengarkan dia. Allah bersabda, Allah berfirman. Dan dari pihak manusia ada suatu jawaban positif. Bukan sekedar mengatakan ya, tapi mau mengikuti secara konkret seluruh dirinya secara bebas, mau mengikuti apa yang diwahyukan, apa yang disabdakan oleh Allah itu. Jadi ini suatu prinsip dasar dalam berteologi. Allah yang adalah misteri dalam arti yang ketat itu, dia sekarang mengungkapkan dirinya sehingga manusia dapat berbicara tentang Allah. Jadi teologi secara sederhana berarti manusia membahasakan Allah yang sudah membahasakan dirinya kepada manusia. Nah, manusia yang terbatas itu tidak mampu dengan kemampuan intelektualnya semata-mata mengerti, mendefinisikan siapa itu Allah. Allah itu misteri dalam arti yang ketat. Para teolog terkemuka di abad pertengahan menyebut Allah dengan berbagai istilah. Allah misalnya oleh Duns Scotus disebut sebagai yang tak berhingga. Jadi suatu pengada yang tak berhingga. Kita bayangkan kalau sesuatu yang tak berhingga itu maksudnya sesuatu yang tidak bisa kita mengerti, kita kalkulasikan, kita pahami dengan kemampuan kita sebagai manusia. Santo Anselmus terkenal dengan pernyataan bahwa Allah itu pengada yang lebih besar daripada itu tidak dapat kita pikirkan. Jadi kalau kita mengatakan ada suatu pengada yang lebih besar, Allah lebih besar dari pengada yang kita bayangkan dalam pikiran kita itu. Santo Bonaventura mengatakan Allah itu sumum bonum, kebaikan yang paling luhur, paling tinggi. Jadi kalau kita membayangkan ada suatu kebaikan yang luhur, yang tinggi, Allah itu suatu kebaikan yang lebih luhur, lebih tinggi lagi dari kriteria kebaikan yang ada di dalam cara kita berpikir. Nah, istilah-istilah tadi itu mau mengatakan hal yang sama, yaitu bahwa Allah itu misteri dalam arti yang ketat. Dan dalam iman Kristen kita meyakini bahwa kalau dari pihak Allah dia berinisiatif menyatakan dirinya, mengungkapkan dirinya, maka kita dengan bahasa kita yang terbatas mau dan dapat berbicara tentang siapa Allah itu. Dan ini prinsip yang sangat penting dalam teologi. Itu artinya bahwa orang yang berteologi itu dia percaya bahwa Allah telah mengungkapkan dirinya. Dalam teologi Kristen kita mengatakan Allah itu bersabda. Maka apa yang disebut dengan wahyu itu bisa kita baca, bisa kita mengerti dari firman Allah sendiri. Dia bersabda, kita mendengarkan sabdanya itu dan kita mengatakan demikianlah sabda Tuhan. Kita percaya bahwa sabda itu mempengaruhi kita menerimanya dan membiarkan firman itu, sabda itu mempengaruhi, membentuk kehidupan kita dan menghasilkan buah.
kita mengutip misalnya teks dari surat kepada orang Ibrani pasal 1 ayat 1 ya. Di sana dikatakan, setelah dengan berbagai cara Allah menyatakan diri kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi, pada zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita dengan perantaran putranya. Jadi teks ini menjadi suatu rangkuman yang menunjukkan perbedaan antara wahyu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama dikatakan Allah berfirman, Allah berbicara kepada nenek moyang orang Israel juga dengan perantaraan para nabi. Sedangkan dalam perjanjian baru terutama Allah berbicara melalui anaknya yang tunggal. Jadi misalnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 di sana dikatakan bahwa tidak ada orang yang mengenal Allah, yang mengetahui Allah, hanya anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa yang mengenalnya. Jadi ini suatu perbedaan, jadi suatu perjalanan pemahaman kita refleksi orang Kristen tentang wahyu Allah itu dengan berbagai cara dalam sejak perjanjian lama, kemudian menjadi jelas dalam perjanjian baru, yaitu firman itu menjadi manusia, firman itu menjelma menjadi daging. Nah, untuk menjelaskan corak ya, berbagai cara Allah mewahyukan dirinya sampai kepada pewahyuan dalam diri Yesus Kristus, saya menggunakan contoh yang dibuat oleh Santo Bonaventura. Ketika dia berbicara tentang pewahyuan diri Allah, dia menggambarkan dengan cara mengatakan bahwa Allah itu menulis 3 buku kepada kita, yaitu buku ciptaan, buku Alkitab, dan buku kehidupan. Apa maksudnya ya, menggunakan itu bahwa 3 buku yang ditulis oleh Allah itu? Allah itu ya, dia pertama-tama menulis suatu buku ciptaan ya, bisa disebut sebagai buku gambar. Jadi dia melukiskan keindahan ciptaan sehingga manusia yang melihat buku ciptaan itu dia melihat keindahan, keharmonisan, dia melihat keagungan ciptaan seperti yang dikatakan dalam Mazmur atau kitab kebijaksanaan itu ya, bahwa kalau kita manusia melihat kebesaran ciptaan itu dia ya, mengagumi sang penciptanya. Jadi Bonaventura menggambarkan begitu bahwa Allah menulis buku gambar atau buku ciptaan itu sehingga manusia melihat indahnya lukisan itu ya, dia mengagumi sang pelukis agung ya. Jadi melihat apa yang tampak ya, yang indah, yang menarik itu hendaknya membuat manusia mengarahkan pandangannya kepada sang pelukis agung. Nah, dalam wahyu ini, ya, dalam buku ciptaan ini manusia kagum pada ciptaan, tapi di sana Bonaventura mengatakan bahwa manusia sebagai ciptaan yang terbatas, yang berdosa itu ya, lama-kelamaan dia tidak lagi tertarik kepada buku ciptaan itu. Dia tidak lagi, dia menikmati keindahan ciptaan itu, tapi dia tidak bertanya, dia tidak merefleksikan, dia tidak lagi mencari siapa sang pelukis itu. Maka Allah berusaha menunjukkan cara yang lain, mewahyukan dirinya dengan cara yang lain, yaitu dia menulis buku yang kedua, ya, buku Alkitab, ya, yang memuat ya, firman Allah sendiri, kata-kata Allah sendiri. Jadi kalau yang pertama berupa lukisan, sekarang lebih sesuatu yang mau mempengaruhi cara berpikir manusia. Gambarnya seperti seorang penulis buku. Kalau kita merasa tertarik dengan suatu buku, kita mengikuti alur berpikir yang ditawarkan oleh sang penulis buku itu. Dan kerinduan seorang pembaca ialah bagaimana ia dapat berdialog, dapat berbicara dengan seorang penulis sehingga dia sungguh-sungguh mengerti apa yang dimaksudkan, apa yang ditulis oleh sang penulis itu. Jadi itu gambarnya tentang firman ilahi, tentang wahyu ilahi, tentang sabdanya. Allah berfirman, logos itu ya, ingin seperti suatu cara berpikir Allah ya, yang ditawarkan kepada manusia.
kalau mau hidup sebagai seorang beriman, ya, ikutilah apa yang difirmankan oleh Allah. Ya. Ikutilah cara berpikir Allah. Ikutilah logika Allah. Katakan ada demikian. Nah, logika Allah itu di mana? Kita temukan dalam firman-Nya, dalam Alkitab. Nah, jadi Alkitab itu memuat cara berpikir Allah. Nah, Allah menawarkan itu. Tapi manusia ya, yang sebagai makhluk terbatas, dia membaca tulisan itu, ya. Tapi lama-kelamaan digambarkan bahwa dia melihat tulisan-tulisan itu sebagai tulisan berbahasa asing. Matanya tidak lagi memandang pewahyuan diri Allah dengan baik. Cara berpikirnya tidak lagi dipengaruhi oleh firman Allah, oleh sang penulis itu. Sehingga ya, dikatakan, digambarkan di sana bahwa manusia tidak tertarik lagi pada buku yang kedua ini. Nah, Allah memikirkan cara yang lain. Allah berinisiatif, ya. Allah selalu berinisiatif mewahyukan diri, mengungkapkan diri dengan berbagai cara supaya manusia memahami pewahyuan dirinya. Maka Bonaventura mengatakan Allah menulis buku yang ketiga, yaitu buku kehidupan. Buku kehidupan itu ya Yesus sendiri, ya, Allah sendiri hadir sebagai manusia, ikut dalam sejarah manusia. Dia menjadi manusia, menjadi daging, menjadi bagian dari kehidupan manusia, supaya manusia mengerti bahwa sang pelukis agung, sang penulis itu sekarang dia berinisiatif turun untuk hadir dan berbicara, menyapa manusia secara konkret. Jadi dalam istilah Bonaventura, Allah memilih jalan turun supaya manusia yang berdosa itu sekarang boleh memandang dia yang memilih jalan kerendahan hati supaya manusia bisa dipengaruhi dengan cara hidup Allah sendiri. Jadi kalau kita mengatakan bahwa firman menjadi manusia, Allah itu menjadi manusia konkret, membangun relasi dan komunikasi dengan kita manusia, sehingga kita melihat dan mengerti peristiwa Allah menjadi manusia, Allah menyejarah dalam diri Yesus Kristus itu dapat mau terdorong untuk mengikuti dia dalam cara, dalam logika yang dia tawarkan itu. Jadi yang ketiga ini mau menunjukkan bahwa Allah semakin intensif memperlihatkan, mewahyukan diri, hadir dalam pengalaman sejarah kita, hidup kita, sehingga kita tergerak, terdorong untuk mengarahkan hidup kita kepada Allah sendiri. Nah, kita bisa memberikan contoh ya dalam Perjanjian Lama misalnya, untuk menunjukkan contoh bagaimana Allah mewahyukan diri, mengungkapkan diri, kemudian ya, manusia menanggapi pewahyuan diri Allah itu. Pertama-tama kalau dalam Perjanjian Lama, contoh wahyu yang paling umum dapat kita katakan bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta, kita baca dalam Kejadian 1, situ Allah berfirman. Jadi dia menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Alam semesta itu dasarnya adalah firman Allah. Allah berfirman, maka segala sesuatu terjadi, dan Allah melihat bahwa yang diciptakan, yang dijadikannya itu baik adanya. Jadi itu juga suatu pewahyuan secara umum. Di situ kita belum melihat bahwa Allah berbicara dengan manusia secara khusus, ya, tetapi dikatakan di sana Allah berfirman. Firman-Nya itu menjadi dasar dari seluruh tata ciptaan, suatu paham wahyu yang umum. Lalu contoh lain kita bisa tunjukkan di mana Allah menyapa orang tertentu, manusia tertentu, ya, menjalin suatu komunikasi yang lebih personal. Misalnya Abraham. Abraham kita tahu ya bahwa Allah menyapa dia, memanggil Abraham, dia berfirman kepada Abraham, meminta Abraham untuk pergi meninggalkan negerinya kepada negeri yang ditunjukkan oleh Allah. Jadi ada inisiatif dari Allah ingin supaya Abraham meninggalkan negerinya, pergi ke suatu tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Dan Abraham menanggapi dengan suatu kepercayaan. Dia meninggalkan negerinya, dia pergi ke tempat yang dimaksudkan oleh Allah, dan Allah terus menyertai Abraham.
Allah berjanji untuk memberikan berkat, memberikan keturunan, memberikan tanah kepada Abraham. Maka Abraham kita tahu dia adalah bapa iman kita, dalam arti bahwa dia adalah contoh orang yang menanggapi firman Allah itu dengan kepercayaannya. Dia mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Dia percaya pada janji Allah itu. Dan Allah sendiri terus berinisiatif. Dia mengulangi apa yang dijanjikannya dan Abraham percaya kepadanya. Dan sebetulnya tokoh Abraham ini menarik juga, karena kita tahu bahwa relasi antara Allah dan Abraham ini oleh Abraham dialami juga sebagai suatu cobaan, suatu krisis. Jadi iman itu bukan sesuatu yang selalu mulus berjalan, tetapi juga dari pihak manusia ada suatu perjuangan, ada suatu boleh dikatakan suatu krisis di mana manusia harus berusaha sungguh-sungguh untuk memahami apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita tahu kisah yang terkenal Abraham yang sudah lanjut usia sudah diberikan anak oleh Allah, Ishak tetapi kemudian pada suatu saat Allah mengatakan kepada Abraham, kamu pergi untuk persembahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Ini sesuatu yang membuat krisis iman. Dan Abraham orang yang berusaha untuk mengikuti. Abraham tidak tahu bagaimana harus mempersembahkan anak yang tunggal itu. Untuk apa? Sesuatu yang absurd kalau mau mengatakan demikian. Tetapi kemudian dia melakukannya. Dan di sana dikatakan bahwa Allah mau mencobai Abraham, mau menguji untuk mengetahui bahwa Abraham itu sungguh-sungguh beriman kepadanya. Mungkin demikian juga kita dalam perjalanan iman kita. Di saat-saat tertentu kita mengalami krisis iman kita, dan kita bisa belajar dari orang seperti Abraham yang berusaha mengikuti, percaya dengan seluruh dirinya pada kehendak Allah, dan kemudian dia lebih mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah. Atau contoh yang lain juga yang menarik dalam perjanjian lama seperti Musa. Di sana dikatakan dalam Keluaran 3 itu digambarkan bahwa Musa pada suatu saat sedang mengembalakan kambing dombanya, lalu dikatakan dia melihat suatu penglihatan, ada semak yang bernyala, tetapi semak itu tidak terbakar. Dia berjalan ke sana dan kemudian dia mendengar Allah yang berfirman, ada firman, ada kata-kata yang keluar dari Allah untuk menyapa Abraham, menyapa Musa. Dan di dalam dialog itu Allah ingin agar Musa menjadi utusannya untuk membawa orang-orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan kemudian Musa bertanya kepada Allah, tetapi apa yang harus saya katakan kepada orang-orang Israel? Siapa namamu? Apa namamu supaya nanti saya berjumpa dengan orang Israel, berbicara dengan Firaun, saya percaya dan yakin bahwa engkau lah yang mengutus aku. Dan ini menarik. Allah mengatakan, aku adalah aku. Apa artinya itu Allah tidak menyatakan namanya siapa seperti yang kita bayangkan seperti sekarang suatu nama. Tetapi Allah menyatakan, aku adalah aku. Artinya Allah menegaskan bahwa dia itu hadir, ada, menyertai Musa, menyertai umat Israel. Musa tidak boleh ragu. Dan dia harus percaya untuk menunjukkan kepada, meyakinkan orang-orang Israel, orang-orang pilihan Allah, bahwa Allah itu dia ada, dia hadir. Dan di situ juga Allah mengatakan bahwa dia sudah hadir dalam diri nenek moyang orang-orang Israel, dalam diri Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia berjanji untuk menyertai umat Israel terus-menerus. Jadi di sini kita sudah menemukan bahwa kehadiran pewahyuan Allah itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang konkret, yang terus menyertai manusia juga dalam situasi sulit. Dia terus membimbing dan mengarahkan manusia. Jadi pewahyuan diri Allah di sini bukan sesuatu yang abstrak, tapi juga konkret. Dan juga dari pihak manusia, tanggapan manusia itu bukan sekedar mengatakan ya, tetapi juga dengan seluruh dirinya, mungkin juga dalam situasi sulit tetap menunjukkan bahwa dia mau percaya dan
mengakui, mengimani apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kemudian kita tahu dalam perjanjian baru, relasi Allah dengan manusia itu menjadi lebih konkret. Allah yang berfirman itu sekarang menjelma dalam diri putranya. Jadi inilah cara baru yang bagi orang Kristen membuat mereka memahami bagaimana Allah mewahyukan diri. Jadi dengan berbagai cara dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, pewahyuan itu menjadi lebih jelas, menjadi lebih konkret dalam peristiwa firman menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Hanya dengan memandang firman, memandang Allah, anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, di situ manusia melihat siapa itu Allah, Allah yang mewahyukan, Allah yang hadir dalam sejarah hidup manusia. Demikian paham kita penjelasan tentang wahyu dan iman sebagai prinsip dasar dalam teologi, kiranya dapat membantu kita untuk memahami dan juga terutama untuk membangun relasi kita dengan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Salam kasih.